Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan kalkulator sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas ketiga, membuat kalkulator yang lebih menarik ya. Di sini terlihat aplikasinya, sebuah kalkulator dengan dua display, dua tampilan. Tampilan yang di atas adalah untuk menampilkan operasi perhitungannya, sedangkan tampilan yang di bawah untuk menampilkan hasilnya ya. Di sini ada 4 buah tipe operator, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya jalankan untuk bisa melihat hasilnya ya. Kita lihat. Saya ingin membuat penjumlahan dulu. Saya buat 7 ditambah 9 menghasilkan 16 ya, betul. Kemudian pengurangan kita buat 8 dikurangi 4 sama dengan 4 ya. Teman-teman lihat di tampilan atas ini operasi perhitungannya dan yang di bawah adalah hasilnya ya. Kita lanjutkan dengan perkalian. 7 dikali 9 menghasilkan 63. Terakhir kita lakukan pembagian. 9 dibagi 5 sama dengan 1,8 ya, seperti itu. Jadi di sini operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan ya. Hanya saja ada keterbatasan dari kalkulator ini, yaitu hanya bisa 1 digit angka saja ya. Untuk 2 digit lebih ini belum mengakomodasi ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini tujuannya adalah untuk pembelajaran awal ya. Jadi teman-teman, saya harapkan setelah mengetahui cara pembuatan program ini, teman-teman bisa memahami struktur pemrograman LabVIEW yang sederhana ya. Baik, kita lihat programnya seperti apa. Ya, ada langkah-langkahnya untuk pembuatan program ini. Saya tuliskan di deskripsi video ini. Ya, di sini ada langkah pertama. Kita diminta untuk membuat 15 buah tombol yang berisi angka 0 sampai 9 ditambah dengan tombol plus minus kali bagi sama dengan ya. Mirip seperti ini ya. Untuk itu kita coba mulai dari awal. Semoga teman-teman juga bisa memahami langkah-langkah ini. Nanti akan saya tunjukkan satu demi satu secara berurutan ya. Oke, mulai dari awal. Kita lihat cara pembuatan tombol. Kita ambil dari front panel, kita klik kanan, kemudian kita pilih kategori OK button ya. Di kategori boolean kita ambil OK button. Kemudian saya ingin membuat tombol ini berukuran 3 tinggi, kemudian 5 lebar ya, 5 lebar, 5 kotak lebarnya dan 3 tingginya ya. Oke, ini saya beri angka 0. Kemudian kita buat labelnya, kita hilangkan. Kita klik kanan pada tombol ini, pilih visible item, labelnya kita uncheck ya. Agar tulisannya terlihat lebih besar, kita bisa membuat tulisannya menggunakan size. Kita pilih size 36 ya. Oke, angka 0 sudah. Kita copy, kita duplikasi sebanyak 14 kali sehingga muncul 15 tombol seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah ya, kita tata seperti ini ya. Ini mungkin belum rata, tidak apa-apa, ini ada cara untuk meratakan. Di sini menggunakan, kita select dulu semua tombol, kemudian kita bisa memilih rata atas gitu ya. Kemudian kita buat horizontal compress agar berdekatan. Setelah itu kita Ctrl C, kita tekan Ctrl C, kita tekan Ctrl V untuk menempelkan ya, seperti ini. Kita taruh di atasnya, kemudian kita copy lagi, satu kali lagi, kita copy sekali lagi ya, seperti ini. Nah, ini supaya dekat, kita bisa membuat rata kiri dulu. Ke rata kiri kita pilih yang ini, rata kiri, kemudian kita pilih vertical compress ya, seperti ini ya. Begitu juga yang bagian atas, kita pilih vertikal, kita pilih top edge ya, supaya rata atas. Kemudian kita bisa meratakan vertical compress ya, kita agar bisa menjadi satu dan rapat gitu ya. Kita coba seperti ini ya, kita pilih vertical compress. Oke, harusnya ada 15. Maka yang sama dengan ini saya buat menjadi ya satu tombol untuk 2 posisi supaya bisa menjadi
tombol sama dengan ya. Nah, ini saya buat angkanya, saya ganti menjadi angka 1, ini 2, ini 3 ya, ini 4, kemudian ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9 ya, seperti itu. Kemudian ini tanda operator penjumlahan, operator pengurangan, kemudian operator perkalian, operator pembagian ya, seperti itu. Oke, terakhir ini untuk sama dengan. Baik, teman-teman lihat ada 15 tombol, semuanya cukup banyak ya. Supaya memudahkan kita dalam pembuatan program, maka kita akan membuat ke-15 tombol ini menjadi satu ya. Ini dituliskan di langkah kedua. Buat ke-15 tombol tersebut menjadi satu dengan klaster ya. Kita coba ambil sebuah klaster, ambil klaster di front panel, pilih kategori array matrix and cluster, pilih cluster ya. Kita klik, kita taruh di tengah-tengah sini. Kemudian kita perlebar ukuran klaster sehingga bisa memuat ke 15 tombol ini ya. Kita perlebar dan kita taruh ke 15 tombol ini. Kita pilih semua, kemudian kita tarik untuk dimasukkan ke klaster. Nah, sekarang klasternya sudah berisi 15 tombol. Teman-teman lihat di sini ikon dari tombol sudah hilang, semuanya masuk ke dalam klaster ya. Jadi di sini klasternya menampung semua tombol yang kita buat tadi. Kita buat agar klaster ini lebih baik dengan tampilannya. Kita visible itemnya, kita labelnya kita hilangkan. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih auto sizing ya. Kita pilih size to fit agar klasternya betul-betul pas dengan tombol ukuran semua tombolnya. Kita klik size to fit, nah, sehingga sekarang klasternya sudah menyatukan semua tombol ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita ingin agar klaster ini bisa diolah dan dicari tombol mana yang sedang ditekan saat itu ya. Operasi untuk mencari tombol yang sedang ditekan tidak bisa dilakukan di klaster, hanya bisa dilakukan di fungsi array. Untuk itu kita rubah cluster menjadi array ya, seperti yang dituliskan di langkah ketiga ini. Kita perlu untuk membuat cluster menjadi array sehingga nanti bisa menambahkan fungsi search one day array ya. Dan sebelumnya kita harus melakukan reorder control supaya apa? Indeks 0 itu, indeks pertama adalah angka 0, indeks kedua adalah angka 1 dan seterusnya ya. Tanpa kita reorder maka nanti penekanan tombol juga akan berbeda dengan yang diinginkan ya. Bagaimana cara mereorder control ini? Kita klik kanan pada cluster, kita pilih reorder control in cluster ya, seperti ini. Nah, teman-teman lihat banyak angka di sini, ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini belum urut. Saya ingin urut. Cara mengurutkan adalah di sini di atas ini adalah indeks yang diinginkan ya. Nanti kita harus menunjuk untuk indeks 0 itu kontrol mana atau tombol mana yang menjadi indeks 0 ya. Kita kenakan indeks 0. Untuk itu kita harus tunjuk untuk yang indeks 0, kita tunjuk di angka 0 ini ya. Kemudian berikutnya setelah kita klik akan berubah menjadi angka 1 di sini. Nah, ini sekarang kita cari indeks 1-nya jelas angka 1. Setelah itu ini berubah menjadi 2, kita pilih tombol 2. Ini berubah menjadi 3, kita pilih tombol 3. Ini menjadi 4, sekarang kita klik tombol 4. Ini sekarang menjadi 5, saya pilih tombol 5. Ini menjadi 6, indeksnya saya pilih tombol 6. Sekarang indeks 7, saya pilih tombol 7. Sekarang indeks 8, saya pilih tombol 8. Ini indeksnya 9, saya pilih tombol 9. Kemudian indeksnya menjadi 10, saya pilih plus ya. Kemudian indeksnya sekarang 11, saya pilih minus ya. Kemudian sekarang indeks 12, saya pilih kali. Kemudian indeks 13, saya pilih bagi. Terakhir untuk yang ke-14 kita klik pada tombol sama dengan ya. Sekarang sudah kita urutkan seperti ini. Kemudian kita confirm, kita tekan tombol centang untuk confirm ya. Sekarang kita sudah bisa memastikan urutan dari angka ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itu selanjutnya kita menambahkan fungsi 1D search ya, search one day array ini ya. Kita klik search one day array, kita ambil,
kemudian kita hubungkan cluster. Tapi sebelumnya kita buat dulu clusternya menjadi array. Kita ambil di kategori cluster ada tulisan ikon cluster to array ya. Ini kita taruh di sini untuk membuat cluster menjadi array ya, seperti ini. Kita hubungkan output dari cluster ke input cluster to array, dan kita hubungkan output cluster to array ke input array untuk search one day array. Kemudian yang dicari adalah tombol yang sedang ditekan. Tombol yang sedang ditekan ini akan menghasilkan nilai true. Maka pada elemen pencarian, elemen yang dicari, kita klik kanan pada kakinya, kaki elemen, kita create constant, kita buat nilainya true ya, yang dicari adalah nilai true. Oke. Terus kita ambil outputnya, kita ingin tahu ketika ditekan, yang ditekan itu apa. Kita bisa lihat dengan cara mengklik kanan pada output search one day array, kemudian kita pilih create indicator ya, seperti itu ya. Indikator ini nanti akan menunjukkan tombol yang sedang ditekan ya. Kita jalankan ya, ini kita jalankan pakai run continuously yang sebelah kanannya. Setelah itu teman-teman perhatikan ketika tidak ditekan muncul angka -1. Kalau saya menekan angka 0, kenapa tidak berubah ya? Ini harusnya kalau saya tekan angka 0, ini harusnya 0. Saya tekan tombol 1, saya harusnya muncul angka 1. Ini tidak berubah karena penekanan tombol kita ini hanya menghasilkan nilai yang sesaat ya, sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata karena waktunya sangat singkat, 10 mili-detik, sehingga tidak bisa terlihat oleh mata. Untuk bisa ditampilkan dan terlihat oleh mata, kita tambahkan sebuah fungsi wait ya. Teman-teman bisa ambil dari timing, kategori timing di block diagram, kemudian pilih wait ms. Kita beri nilai inputnya sebesar 1000 ya, 1000 mili-detik. Itu artinya 1 detik ya, 1000 mili-detik ini artinya 1 detik. Kita jalankan run continuously lagi, maka sekarang akan bisa terlihat input yang kita tekan, tombol berapa ya. Misalnya kita menekan angka 0, sekarang terlihat angka 0, setelah itu kembali ke -1 ya, artinya tidak ditekan. Kita tekan tombol 5, sekarang muncul angka 5. Saya tekan tombol plus, ini ternyata angka 10. Saya tekan tombol bagi, ini 13. Ini saya tekan tombol sama dengan, ini 14 ya, dan seterusnya seperti itu. Sekarang agar lebih cepat ya, angka 1000 ini mungkin terlihat terlalu lambat, kita ganti saja menjadi 100 mili-detik ya, seperti itu. Kita jalankan lagi run continuously nya. Sekarang kita tekan angka 0. Sekarang terjadi perubahan dengan cepat, lebih terlihat ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sama dengan ya, seperti itu. Langkah ketiga sudah kita jalankan. Berikutnya adalah langkah keempat. Kita ingin agar setiap tombol yang ditekan itu menghasilkan aksi tertentu ya. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah fungsi yang disebut case structure dengan 16 kamar ya. Kenapa 16? Karena tombol ini butuh 15. Kemudian ketika tidak ditekan butuh 1 kamar lagi untuk -1 ya. Angka -1 ini berarti tidak ada tombol yang ditekan, sehingga total ada 16 case atau 16 kamar. Oke, kita buat ini case structure-nya, kita taruh di sini. Ini index of elemennya bisa kita hapus, kita ganti dengan sebuah case structure. Kita ambil dari kategori structures, kemudian di sini ada case structure, kita lingkarkan di sini, kita lingkupkan di sini. Kemudian untuk terminal tanda tanya atau terminal select ini kita berikan dari output search one day array. Di sini secara otomatis akan muncul 2 kamar, 2 case. Kita tambahkan sebanyak 15 case ya, 0 sampai 14 ditambah -1 sehingga semua ada 16 case. Menambahkannya dengan cara mengklik kanan pada label, kita pilih add case after sebanyak 15 kali ya, add case after, add case after, add case after lagi, add case after lagi. Kita usahakan sampai 15 kali. Dan nanti kita akan bisa lihat setiap kamar kita akan isi ya, add case after, add case after, add case after sudah 12, add case after sudah 13, add case after 14. Oke, ini sudah 14, 0 sampai 14. Terus kita buat di sebelum 0 kita tambahkan add case before ya. Ini kita
beri nilai -1, yang artinya tidak ada tombol yang ditekan, dan kita buat case ini menjadi default. Caranya dengan mengklik kanan, kemudian kita pilih make this the default case ya. Jadi case structure ini sama seperti percabangan ya, struktur percabangan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada banyak kamar. Ketika tombol tidak ditekan, dia akan menjalankan instruksi yang ada di kamar case -1. Kemudian ketika tombol 0 ditekan, dia akan menjalankan instruksi yang ada di kamar atau di case 0 ini. Ketika tombol plus, tombol penjumlahan ditekan, dia akan menjalankan case 10 ini ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan struktur perulangan. Dengan struktur perulangan ini akan membuat program di sini itu akan diulang terus-menerus ya. Jadi kita ingin agar program ini bisa dijalankan terus-menerus, maka kita pilih struktur while loop ya. Di sini kita bisa tambahkan struktur while loop, dan di sini di struktur while loop ini ada terminal loop condition ya. Ini kita bisa gunakan untuk menghentikan perulangan ya. Ini kita klik kanan pada terminal loop condition, kita pilih create control ya. Ini akan menghasilkan pengulangan, dan ketika nanti dijalankan sebaiknya teman-teman tidak menekan tombol run continuously lagi ya. Silahkan menekan tombol run saja, karena kalau teman-teman menekan tombol run continuously, ini akan menghasilkan perulangan di dalam perulangan ya, dan itu akan tidak bisa dihentikan, harus dimatikan secara paksa ya. Nah, sebaiknya untuk itu teman-teman untuk menghentikan silahkan menggunakan tombol stop ini, dan untuk menjalankan silahkan menggunakan tombol run yang satu ini saja ya, jangan dua panah ini, tetapi hanya satu panah. Untuk tombol stop ini nanti bisa digunakan untuk menghentikan loop yang sedang berjalan ya, seperti itu. Ini tombol stopnya. Oke, saya taruh di paling bawah. Kita buat itemnya label, kita uncheck sehingga tidak muncul tulisannya ya. Kita ratakan, kita buat rata kiri, kemudian widthnya saya buat sama, maksimum width ya. Kemudian saya compress dengan vertical compress untuk supaya lebih dekat. Oke, ini struktur yang akan kita gunakan untuk pembuatan kalkulator. Sudah ada percabangan dan sudah ada perulangan. Langkah berikutnya ini sudah langkah kelima ya, menambahkan while loop agar semua bisa berjalan terus-menerus, dan kita juga sudah memberikan delay 100 mili-detik agar tidak terlalu cepat. Kalau tidak ada delay maka nanti jalannya sangat cepat hingga tidak terlihat oleh mata ya, karena saking cepatnya. Dan kita juga sudah menambahkan tombol stop untuk menghentikan perulangan. Untuk langkah ke-6, langkah berikutnya kita menambahkan shift register ya. Jadi ini shift register adalah untuk menampung data. Ada 5 data yang kita ingin bisa olah, yaitu untuk shift register pertama ini menampung data angka pertama, shift register kedua untuk menampung operator, apakah dipilih penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kemudian shift register ketiga untuk menampung angka kedua, shift register keempat untuk menampung hasil perhitungan, dan untuk shift register kelima untuk menampilkan teks yang berupa operasi perhitungan ya, yang ditampilkan di tampilan pertama. Ya, shift register ini akan bisa menampung data yang nanti setiap kali terjadi perulangan itu tentu saja datanya bisa berubah ya, dan ketika terjadi perubahan data itu bisa kita lihat di shift register ya. Nah, ini shift register, cara menambahkannya klik kanan pada dinding while loop yang di kiri, kita klik kanan, kemudian kita pilih add shift register. Ini untuk shift register pertama. Kemudian kita klik lagi dinding while loop-nya, kita pilih add shift register untuk shift register kedua. Kita pilih lagi, kita klik, kemudian klik kanan, kita pilih add shift register. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Kita klik kanan dindingnya, kemudian add shift register. Oke, ini kita teruskan dari terminal di kiri ke terminal kanan ya. Kita gunakan shift register ini untuk menampung data yang nanti akan dilakukan pengolahan ketika tombol ditekan, sehingga data shift register ini harus diteruskan ke case structure ini ya. Langkah ke-7,
mulai dari kamar -1 teruskan data dari kiri ke kanan. Nah, kita buat case structure-nya ini adalah -1 seperti itu ya, case-nya -1 artinya tidak ada tombol yang ditekan. Kita teruskan data dari kiri ke kanan. Nah, sebelumnya kita beri dulu nilai awal. Jadi nilai awal dari setiap shift register ini sangat diperlukan. Untuk angka pertama jelas angka awalnya adalah tipe numerik ya. Kita bisa ambil angka ini, numerik konstan ini dari kategori numerik di blok diagram. Pilih kategori numerik, kemudian pilih numerik konstan ya. Tempatkan angka numerik konstan ini di bagian kiri, kemudian kita hubungkan semua shift register kecuali shift register yang terakhir ya. Kita hubungkan karena angka pertama juga tipenya integer, operator juga tipenya integer. Nanti kita akan membuat angka 0 untuk penjumlahan, angka 1 untuk pengurangan, angka 2 untuk perkalian, dan angka 3 untuk pembagian ya. Kemudian angka kedua juga bertipe integer, kemudian hasil perhitungan juga berupa tipe integer. Kita berikan angka awal 0 ini ya di shift register keempat. Terakhir untuk shift register kelima, ini tipe datanya adalah string ya. Fungsinya karena dia nanti harus bisa menggabungkan atau menggandengkan karakter yang sebelumnya dengan karakter yang sekarang ya. Jadi kita tambahkan nilai string konstan dari kategori string, kita ambil string konstan sebagai nilai awal untuk shift register terakhir ya, untuk menampilkan tag. Kemudian kita teruskan data ini melalui case structure ya. Untuk yang default -1 tombol tidak ada yang ditekan, kita teruskan terminal kiri ke terminal kanan ya. Ini saya turunkan dulu ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, ini adalah operator ya, operator penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan untuk angka kedua. Ini kita juga teruskan ya, diteruskan saja datanya tanpa ada perubahan. Jadi ini ketika tombol tidak ditekan, maka data yang di kiri dengan data yang di kanan sama ya, diteruskan saja. Kemudian terakhir untuk teksnya juga kita teruskan saja seperti ini. Jadi ini data di awal dan di akhir sama ya, seperti ini. Nah, kita buat keterangan di sini. Ini saya tulis saja angka pertama. Kemudian di sini adalah operator. Kemudian di sini adalah angka kedua. Kemudian keempatnya adalah hasil perhitungan ya, hasil perhitungan. Terakhir ini adalah tampilan teks ya, yang menunjukkan operasi perhitungan. Oke, sudah ini semua. Ini saya ratakan kiri saja biar bagus. Di sini ada untuk meratakan di kiri ya. Oke. Setelah kamar -1 kita semua teruskan. Berikutnya untuk langkah ke-8, untuk kamar 0 sampai 9 silahkan isi SR hasil dengan 0 dan SR angka pertama diambilkan dari output fungsi search 1D array, sedangkan SR operator dan angka kedua diteruskan dari kiri ya. Jadi ini di kamar 0 sampai 9 ini artinya ketika tombol 0, tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, tombol 5, tombol 6, tombol 7 sampai tombol 9 ditekan, maka akan dilakukan pengisian data angka pertama dengan angka yang ditekan di ini, di cluster ini ya. Jadi tombol di cluster ini akan bisa menghasilkan angka dan ini diisikan di angka pertama ya. Ini kita teruskan dulu, kamarnya kita pindah dulu. Ini kamar tombol 0. Nah, ini harus saya masukkan ke angka pertama. Kemudian operator diteruskan saja datanya. Kemudian yang angka kedua juga diteruskan. Sedangkan untuk hasil perhitungan ini isinya adalah 0 ya. Kita create konstan, isinya 0 karena tidak ada hasilnya, karena belum ada hasilnya. Kemudian untuk tampilan teks, nah untuk tampilan teks ini kita lihat di ini langkah 8, kita lihat di langkah 11 ya. Untuk shift register tampilan teks, sisipkan concatenate string. Beri kaki input kedua dengan karakter sesuai dengan tombol. Jadi di sini kita untuk menekan angka 0, apabila sebelumnya sudah ada
teks sebelumnya, maka kita harus gandengkan dengan karakter yang dihasilkan tombol 0 ini ya. Jadi untuk itu kita tambahkan sebuah concatenate string, kita ambil dari kategori string, kemudian di sini ada concatenate string, kita hubungkan kaki pertama dengan shift register, sedangkan kaki kedua kita hubungkan dengan angka 0 ya. Create constant ya, kita klik kanan pada kaki kedua, kemudian pilih create constant, kita isi dengan huruf 0 ya, huruf 0. Setelah itu outputnya kita hubungkan dengan output tampilan teks ya, seperti itu. Nah, ini sebaiknya kita ulangi, kita duplikasi untuk case 1, case 2 sampai case 9 ya, kamar 1 sampai kamar 9. Ini kita copy saja seperti ini ya, teman-teman. Kita Ctrl C, kita tekan Ctrl C untuk untuk 1 kita hubungkan, kemudian untuk 2, kemudian untuk ketiganya ya, ini tombol 3, tombol 4, tombol 5, tombol 6, tombol 7, tombol 8, dan terakhir adalah tombol 9 ya. Oke, kita mulai dulu yang satu. Tadi sama, yang satu ini yang tanda tanya kita isikan di angka pertama. Untuk operator kita teruskan saja. Begitu pula untuk angka kedua, kemudian yang hasil perhitungan isinya 0, tampilan teksnya kita isi dengan output concatenate string ya. Dan ini angkanya, hurufnya kita ganti dengan 1 ya. Kemudian untuk yang kedua ini sama, kita isikan data angka pertama dengan nilai dari tombol yang ditekan. Kemudian untuk operator kita teruskan saja datanya. Begitu pula untuk yang angka kedua kita teruskan datanya. Untuk hasil perhitungan kita isi dengan angka 0. Untuk tampilan teks kita isi dengan concatenate string, dimana karakternya adalah angka 2 ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tombol ketiga. Ketika ditekan, isi angka pertama kita ambil dari penekanan tombol, operator kita teruskan, kemudian begitu pula dengan angka kedua kita teruskan saja. Kemudian untuk hasil perhitungan kita isi 0 karena belum ada yang dihitung. Kemudian yang berikutnya terakhir untuk concatenate string, untuk tampilan teks kita isi angka karakternya dengan angka 3 ya. Kita lanjutkan terus. Ini penekanan dari penekanan tombol untuk angka pertama, ini kita teruskan operatornya, kita teruskan untuk angka kedua, kemudian untuk hasil perhitungan kita isi 0, kemudian untuk tampilan teks kita ambil concatenate string dengan karakter 4 ya. Setelah itu untuk tombol, ketika tombol 5 ditekan, kita isi angka pertama, kemudian operator kita teruskan, kemudian angka kedua kita teruskan juga, hasil perhitungan diisi 0, kemudian concatenate stringnya kita beri karakter, untuk concatenate stringnya kita beri karakter 5 ya, seperti itu. Outputnya kita teruskan ke tampilan teks ya. Kemudian untuk yang tombol ke-6 ketika ditekan sama, ini diambilkan dari penekanan tombol untuk angka pertama. Untuk operator kita teruskan, untuk angka kedua kita teruskan, hasil perhitungannya adalah 0. Kemudian untuk karakter di concatenate string kita ambil angka 6 untuk teksnya, kemudian output dari concatenate string masuk ke tampilan teks. Untuk tombol ke-7 ketika ditekan kita hubungkan sama, yaitu angka pertama untuk pengisian dari tombol, kemudian operatornya datanya kita teruskan, untuk angka kedua juga kita teruskan, hasil perhitungan isinya 0, tampilan teksnya karakternya adalah karakter 7 dan kita hubungkan ke output concatenate string dengan tampilan teks. Yang ke-8 sama, kita hubungkan pengisian datanya dengan tombol di angka pertama, kemudian operator kita teruskan, untuk angka kedua juga kita teruskan, kemudian hasilnya kita buat 0 dulu, kemudian untuk tampilan teksnya karakter 8 ya, seperti itu. Kemudian outputnya kita hubungkan ke tampilan teks. Kemudian untuk yang tombol ke-9 ya, tombol 9 ditekan, sama angka pertama kita isi dari tombol yang ditekan, operator kita teruskan, kemudian angka kedua kita teruskan,
kemudian hasilnya adalah 0. Untuk karakternya kita buat angka 9, karakter angka 9, kemudian outputnya kita masukkan di tampilan teks. Oke, 0 sampai 9 sudah kita isi. Berikutnya kita kembali ke langkah ke-9, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yaitu kamar 10 sampai 13. Kita isi shift register angka pertama dengan 0, kemudian isi shift register operator secara berturut-turut mulai dari 0 sampai 3. Kemudian isi shift register angka kedua dengan shift register angka pertama, ya. Jadi ini kita pindahkan data yang ada di shift register pertama menjadi shift register kedua, agar shift register angka pertama bisa digunakan untuk menampung data angka kedua, ya, seperti itu. Dan isi shift register hasil dengan 0. Kita mulai dari case 10, ya, case untuk penjumlahan. Ketika ditekan tombol ini, maka isi angka shift register angka pertama ini kita isikan ke angka kedua, ya. Kemudian operator kita isi dengan angka 0, create constant 0, ya. Ya, jadi ini angka pertama dipindahkan ke angka kedua, dan kemudian angka pertama kita isikan dari penekanan tombol di cluster, ya. Penekanan tombol di cluster, kita berikan output angka yang ditekan ke angka pertama. Kemudian untuk hasil perhitungan kita isi dengan 0, create constant 0. Kemudian untuk tampilan teks kita kopikan di concatenate string ini, ya, dari tombolnya 9, tombol sebelumnya. Kemudian kita hubungkan inputnya dengan shift register tampilan teks, outputnya juga ke tampilan teks. Kemudian angka 9-nya ini kita ganti dengan plus, ya, karakter plus. Oke, untuk kamar 10 sudah. Ini bisa kita lanjutkan ke kamar 11, yaitu untuk pengurangan. Kita isikan angka pertama dengan penekanan tombol dari cluster. Kemudian untuk operator kita isi dengan angka 1, ya. Jadi kalau 0 tadi penjumlahan, angka 1 ini untuk pengurangan. Kemudian angka kedua kita ambilkan dari angka pertama, ya. Jadi kita pindahkan angka pertama, kita pindahkan slot untuk angka pertama ke angka kedua, ya. Kemudian untuk hasil perhitungan kita isi 0 karena belum dilakukan penekanan tombol sama dengan, ya, sehingga hasil perhitungannya masih 0. Untuk tampilan teks ini kita ambil concatenate string untuk menggandengkan teks sebelumnya dengan operator minus, ya, operator pengurangan. Oke, kemudian berikutnya di kamar 12 ini adalah untuk operator perkalian. Kita isi angka pertama dengan penekanan tombol. Kemudian untuk operator kita beri angka 2, ya. Jadi angka 2 ini artinya operator perkalian. Untuk angka kedua ini kita isikan dari angka pertama. Kemudian untuk hasil perhitungan kita isi 0, create constant 0. Kemudian untuk tampilan teks kita ambil concatenate string, kita isi dengan input dengan karakter kali X, ya. X ini perkalian. Outputnya kita teruskan ke tampilan teks, ya. Berikutnya untuk yang ke-13 ini adalah pembagian, kamar pembagian. Kita isikan angka pertama dengan output dari penekanan tombol. Operatornya kita isi dengan angka 3 untuk pembagian. Kemudian untuk angka kedua kita ambilkan dari slot angka pertama, ya. Untuk hasil perhitungan masih 0, kita create constant 0. Kemudian untuk tampilan teks kita buat karakter dari ini kita gandengkan dengan pembagian, ya, garis miring, ya, seperti ini. Oke, kemudian terakhir adalah kamar ke-14. Ini adalah tombol sama dengan. Apabila ditekan kita bisa lihat langkahnya. Untuk kamar 14 di langkah ke-10 isi dengan sebuah case structure. Jadi kita ambil sebuah case structure baru dan kita isi kamarnya atau case-nya dengan nilai 0 sampai 3. 0 untuk add, 1 untuk subtract, 2 untuk multiply, dan 3 untuk divide. Kemudian beri input pada keempat operator ini dengan shift register angka pertama dan angka kedua, ya. Sedangkan untuk case structure-nya sendiri itu inputnya dari operator, ya. Jadi di sini kita buat case structure untuk operator. Kita ambil case structure dari operator untuk memilih operator. Select ini, ya, tombol terminalnya, input terminalnya kita isi dengan
operator. Shift register operatornya adalah yang di sini, yang kedua dari atas ini. Kemudian di sini isinya baru 2 ya, kita tambahkan sehingga menjadi 4 kamar. Kita klik kanan pada label, kita pilih add guest after. Kemudian kita klik add guest after lagi. Jadi ada 4 kamar. Yang pertama yang 0 itu kita isi dengan fungsi add ya, ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk yang kamar kedua yaitu 1 itu kita isi dengan pengurangan, subtract. Kemudian untuk yang kedua kita isi dengan perkalian ya, perkalian. Kemudian untuk terakhir kamar keempat ya, indeks 3 kita isi dengan pembagian ya, divide. Kita mulai dari penjumlahan. Untuk penjumlahan ini angka pertama itu sudah dipindahkan menjadi slot di angka kedua ya. Jadi untuk angka pertama ini adalah angka kedua ya, sedangkan angka kedua itu ada di angka pertama. Oke, jadi ini angka pertama saya ambil, kita masukkan di kaki input yang atas, sedangkan yang angka kedua itu diambil dari angka pertama, kita taruh di kaki bawah ya, seperti itu. Nah, untuk seterusnya seperti ini. Ini untuk plus, kemudian untuk minus sama, ini angka pertama, ini angka kedua, dibalik ya, karena tadi sudah dipindahkan. Jadi ini sudah saya balik. Terakhir adalah untuk pembagian juga sama, angka kedua menjadi angka pertama, sedangkan angka pertama menjadi angka kedua. Outputnya itu kita taruh, kita hubungkan dengan hasil ya. Jadi output di sini kita isikan dengan hasil. Begitu pula untuk yang minus kita hubungkan dengan hasil. Kemudian untuk yang ketiga juga keempat ya, untuk semuanya kita hubungkan dengan hasil. Nah, teman-teman lihat di sini ketika semua case sudah diberikan terusan data, maka dindingnya tidak lagi lubang ya, dinding di key structure ini menjadi penuh. Ini artinya semua data sudah terhubung ya, sedangkan yang di atas ini masih belum terhubung ya. Kita harus isi angka pertama ini, kita isi dengan 0 ya. Jadi ketika tombol sama dengan ditekan, angka menjadi 0, operatornya juga dibuat saja menjadi 0, defaultnya adalah penjumlahan. Begitu pula angka kedua kita create constant menjadi 0 ya, seperti itu. Untuk tampilan teks ini kita buat sama, yaitu kita isikan dengan concatenate string ya, kita beri karakter sama dengan, jadi nanti akan digandeng ya dengan sama dengan, dan kita hubungkan outputnya dengan tampilan teks. Oke, semua sudah rapat temboknya, berarti semua sudah terhubung datanya di case structure, sehingga ini sudah bisa dijalankan ya, bisa dijalankan. Hanya kita butuh tampilan indikatornya ya. Jadi walaupun ini bisa dijalankan, kita belum bisa melihat hasilnya karena tampilannya belum ada. Untuk itu kita ambil sebuah indikator, numeric indikator, ini untuk hasil ya, kita ambil numeric indikator. Satu lagi adalah string indikator untuk menampilkan operasi perhitungan ya, kita ambil string indikator. Oke, ini untuk string indikator labelnya kita uncheck sehingga tidak muncul lagi. Begitu pula untuk numeric indikator, kita labelnya kita uncheck ya. Kemudian kita pilih keduanya, kita buat labelnya size-nya adalah sebesar 36 ya, supaya besar. Kemudian kita buat agar lebarnya sama ya dengan tombol dan juga dengan tombol stop, sehingga kita pilih di sini untuk ukuran kita pilih maximum width ya, maximum width. Nah, sudah bisa sama. Kemudian kita ratakan kiri, kemudian kita buat vertical compress untuk distribute objeknya ya, kita pilih vertical compress. Supaya kalkulatornya baik, biasanya ratanya adalah rata kanan ya, ini rata kanan, atau yang di atas ini biarkan rata kiri ya. Ini kita buat rata kiri saja untuk tampilan teksnya. Kita pilih application font, kemudian pilih justify left. Sedangkan yang bawah ini karena hasil, kita buat justify right ya. Jadi ini justify right ya, seperti itu. Oke, kita bisa jalankan. Kita simpan dulu operasinya, kita simpan dulu kalkulatornya ya, kalkulator sederhana. Kita beri nama kalkulator tugas 3 ya, seperti itu. Oke, kita klik OK. Ini kita jalankan, kita run. Nah, sekarang kita coba 7. Oke, ini belum bisa tampil karena kita belum hubungkan indikatornya ya. Kita harus hubungkan kemana indikatornya. Kita
hubungkan seperti ini teman-teman. Jadi string ini kita hubungkan inputnya ke shift register tampilan tag yang di kanan ini ya. Jadi bagian kanan ini merupakan bagian untuk hasil. Begitu pula yang numerik ini kita hubungkan dengan hasil perhitungan yang sebelah kanan ini ya. Kita hubungkan dengan numerik di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita jalankan harusnya akan menampilkan hasil perhitungan. Kita jalankan dengan menekan tombol run saja ya, jangan run continuously ya, nanti akan menghasilkan pengulangan di dalam pengulangan. Kita klik run saja, kemudian teman-teman bisa lihat 7 ditambah 8 ya sama dengan 15 ya. Hanya saja ini ada kelemahan, ketika saya menekan angka yang lain, misalnya angka 9, ini dilanjutkan ya teman-teman. 9 dikurangi 4 nanti hasilnya 5 ya. Nah, tetapi ini menjadi bingung ya orang yang membaca, karena kita harusnya ini dihilangkan ya. Operasi perhitungan sebelumnya harus dihilangkan. Saya menekan misalnya 1 dikali 9. Ini hasilnya harusnya 9, tapi kalau kita menekan tombol sama dengan, teksnya malah bertambah terus ya. Jadi akan membuat bingung. Untuk itu kita usahakan agar ini bisa dihilangkan ya. Jadi ini langkah ke-12, langkah ke-10 sudah, langkah ke-11 sudah, menambahkan concatenate string agar teksnya bisa bergandengan, bersambungan. Hanya kita butuh bisa mereset setiap kali setelah tombol sama dengan ditekan, maka untuk penekanan angka itu harusnya menghilangkan tampilan teks sebelumnya ya, itu ditulis di angka 12. Agar tampilan teks tidak menyambung terus, maka tambahkan shift register reset untuk membuat tampilan teks menjadi kosong setelah tombol sama dengan ditekan ya. Untuk itu kita tambahkan di sini reset. Oh ya, kita stop dulu. Kita tambahkan shift register reset, kita buat di atas saja seperti ini ya. Ini kita tambahkan add shift register. Klik kanan pada dinding while loop, add shift register. Kita buat tipe datanya boolean saja ya, false constant. Dan ini ketika tombol sama dengan ditekan, maka shift register ini kita buat bernilai true ya. Jadi ini kita teruskan datanya, kita tembuskan ke case structure. Kemudian ketika 14, nilai shift register ini kita isi dengan true constant ya. Seperti itu, dan kita teruskan ke terminal shift register kanan. Untuk semua data, supaya kita tidak terlalu memakan waktu banyak, kita klik kanan saja di bagian tunnel ini, bagian tembusan ini, kita klik kanan, kita pilih use default if unweighted. Artinya ketika tidak dihubungkan, itu secara otomatis diisi dengan nilai false ya, seperti itu. Jadi tombol hanya tombol 14 saja yang membuat shift register ini bernilai true, sedangkan tombol-tombol yang lain itu tidak akan menghasilkan nilai true ya. Jadi true ini akan aktif kalau tombol sama dengan ditekan. Gunanya untuk apa? Untuk mereset tampilan teks yang muncul di display tampilan pertama. Ketika tombol tidak ditekan, kita harusnya tidak memberi nilai false, tetapi meneruskan ya. Jadi supaya tidak ada perubahan data gitu ya. Jadi kita pilih di kamar min1 default, di case min1 default, ini datanya diteruskan saja seperti ini. Sedangkan yang lain untuk tombol 1, tombol 2, tombol 3 ini otomatis sudah diisi dengan nilai false ya, seperti itu. Nah, ketika reset, apa yang dilakukan? Saya ingin agar concatenate string ini tidak menggandengkan dengan data yang sebelumnya ya. Maka untuk itu kita tambahkan sebuah select case ya. Di sini ada sebuah icon di fungsi komparator di kategori comparison, itu ada select ya, ada select. Kita pilih seperti ini, kita tempatkan. Kemudian untuk input yang false kita ambilkan dari shift register tampilan teks, dan outputnya kita sisipkan ya. Jadi ini membuat garis tadi dihapus dan kita lalukan ke select ini ya, icon select. Sedangkan yang atas itu yang kalau kakinya true, kita beri dengan klik kanan, kita create constant ya, dan kita isi data di tengah ini dengan nilai true dan false dari shift register reset ya, seperti itu. Nah,
Kita coba jalankan. Jadi ketika tombol sama dengan ditekan, maka akan bernilai true diteruskan. Ketika diteruskan, maka garis data di shift register tampilan teks akan dikosongkan ya. Tetapi ketika tombol sama dengan belum ditekan, jadi nilainya masih false, maka garis data yang sebelumnya ini yang diteruskan. Oke, lebih jelas ini saya tunjukkan. Kita coba menekan lagi 4 ditambah 9, kita klik sama dengan 13 ya. Sudah betul, hanya sayangnya teksnya juga hilang semua ya. Jadi kalau saya menekan, coba saya ulang lagi, 9 dikali 5, harusnya nanti ketika saya menekan tombol sama dengan akan muncul 45. Maka harusnya ini tidak hilang dulu ya. Kalau nanti hilang ketika angka yang baru yang ditekan ya. Ini kalau saya tekan tombol sama dengan, ini malah hilang ya. Supaya tidak hilang, kita nunggu hilangnya ketika tombol angka itu ditekan ya, yaitu tombol angka itu adalah tombol dengan indeks antara 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 ditekan, maka itu baru hilang. Untuk itu kita tambahkan syarat di sini. Selain nilai reset dari penekanan tombol sama dengan, itu kita beri syarat lagi, teks hanya hilang apabila angka berikutnya yang ditekan adalah angka 0 sampai 9 ya. Selain itu, kalau tidak ditekan tidak akan hilang ya. Maka ini kita beri n, kita tambahkan insert n di syarat ini, syarat select ini. Kita isi insert boolean palette, kita isi dengan gerbang n. Untuk syarat kedua itu nilai penekanan tombol harus antara 0 sampai 9 ya. Jadi di sini kita tambahkan sebuah fungsi in range ya. Di comparison ini ambil sebuah ikon yang namanya in range encoding ya, encoding ya. Ini in range ini artinya dalam jangkauan ya, dalam jangkauan. Kita buat nilai tengahnya diambilkan dari output search window array seperti itu. Nilai minimumnya adalah 0, lower limit adalah 0, sedangkan nilai atasnya ini harusnya 9. Tetapi di lab view ini fungsi in range encoding ini adalah plus 1 dari batas yang atas. Jadi harusnya 9, karena syaratnya harus ditambah 1 dari nilai batas atas, maka ini menjadi angka 10 ya. Artinya ketika angka 0 sampai 9 ditekan, maka nilai dari in range ini artinya true. Ketika angka yang dari search boundary array ini selain angka 0 sampai 9, nanti outputnya menjadi false ya. Jadi ini kita hubungkan outputnya ini dengan gerbang input gerbang n yang kedua ya, input gerbang n yang kedua. Seperti ini, kita coba jalankan lagi. Ini saran ketika saya menekan 7 tambah 9. Ini kalau saya menekan tombol sama dengan harusnya tidak hilang dulu. Ini tidak hilang ya, masih bertahan. Begitu saya menekan angka yang lain ya, saya tekan 4, ini baru mulai dari awal lagi ya. 4 kali 9 sama dengan seperti itu ya. Ini sudah betul. 8 dibagi 6 ya sama dengan 1,333. Oke, demikian teman-teman penjelasan dari pembuatan kalkulator sederhana ini. Semoga dengan pembuatan ini teman-teman bisa memahami struktur pemrograman di LabVIEW, baik percabangan, perulangan maupun untuk penyimpanan data dengan shift register ya. Terima kasih atas perhatiannya.